Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, susunan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitabul Aiman wan Nuzur, kitab tentang sumpah-sumpah dan nazar-nazar. Aiman itu jamak dari yamin. Yamin itu artinya sumpah. Nuzur jamak dari nazar. Nazar jamaknya nuzur. Ya. Artinya ini tentang sumpah dan nazar. Yang pertama 1360 kalau di kitab Bulughul Maram, atau 1277 kalau di kitab Subulus Salam, ya, kitab syarahnya Bulughul Maram. Salah satu syarahnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu adraka Umar bin Al-Khattab fi raqbin, bahwasanya Nabi itu menyusul menemui Umar bin Khattab fi raqbin dalam satu rombongan pengendara kuda apa unta, ya, raqbin pengendara satu rombongan. Wa Umar yahlifu bi abihi, dan Umar itu bersumpah dengan menyebut bapaknya. Jadi tidak wallah tapi wa abi, nah, gitu ya, atau wa abawaya atau yang lain-lain gitu. Fanadahum, maka memanggil mereka, menyeru mereka, mereka ini kaum muslimin yang hadir pada waktu itu, ya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panggil, lalu Rasul pidato, gitu ya. Ala, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah, yanhakum, melarang kalian. Melarang dari apa? Antahlifu bi'abaikum, bahwa kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, dan menyebut bapak-bapak kalian. Itu dilarang, Allah melarang itu, tidak boleh, ya, dilarang. Faman kana halifan, maka barang siapa yang bersumpah, ya, hendak bersumpah, gitu ya, sapa sing arep sumpah, falyahlif billah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah, menyebut nama Allah, wallahi, gitu ya, atau billahi, atau wallahi, atau tallahi, gitu. Atau liyasmut, supaya dia diam. Yang tidak mau menyebut nama Allah, ya diam saja, jangan bersumpah, gitu ya. Muttafaqun alaih, di sini disepakati oleh ulama tentang kesahihannya, yakni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, di kitab sahih mereka masing-masing, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Lalu 1361 ini isinya hampir sama, ya, kita gabungkan. 1278 wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan ada riwayat Abu Dawud. Tadi kan riwayat Bukhari Muslim, ya. Kalau yang riwayatnya Abu Dawud, wan Nasa'i, dan Nasa'i, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bunyinya begini, Nabi ngendika, Nabi berkata, bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, jangan bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian. Wa abi, atau apa namanya, demi bapak, gitu nggak boleh. Wala bi ummahatikum, dan tidak boleh juga dengan menyebut ibu-ibu kalian. Bapak nggak boleh, ibu juga nggak boleh. Wala bil andadi, dan tidak boleh juga dengan andad. Nidun itu artinya sekutu, bandingan, sekutu-sekutunya Allah, bandingan-bandingannya Allah, nggak boleh disebut. Apapun itu, ya, yang dibandingkan dengan Allah itu nggak boleh. Wala tahlifu illa billahi, dan janganlah kalian bersumpah illa billah, kecuali dengan Allah, menyebut Allah. Wala tahlifu billah illa wahum wa antum shadiqun, dan janganlah kalian bersumpah dengan menyebut Allah
kecuali bahwa kalian itu benar. Sumpah wallah, tapi bohong, jangan gitu loh. Berat itu nanti, ya, makanya tidak boleh bohong, tetap berkata benar, bersumpah demi Allah, yang diomongkan itu benar, tidak bohong, ya. Keterangan ya, bersumpah dengan menyebut selain Allah itu dilarang. Dulu ada lagu itu bahasa Inggris ya. Judul lagunya, syairnya tuh I swear by the moon, the star, the sky gitu kan ya, ada kan. Terus ditanyakan sama orang, itu gimana Ustaz Adhar? Saya baca di Quran itu. Jawabannya nggak boleh, dijawab oleh Ustaznya. Sumpah itu dengan nama Allah, memang begitu. Demi matahari nggak boleh, demi bulan nggak boleh. Gitu. Jadi kalau manusia Muslim bersumpah itu harus demi Allah, wallah, gitu, demi Allah. Boleh juga dengan waladzi nafsi biyadihi, boleh. Demi yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya Allah kan. Demi yang Allah memegang, yang memegang jiwaku itu kan Allah, yang punya berkuasa atas diriku itu Allah, boleh gitu. Jadi Allah maupun sifat-sifat yang hanya pantas diberikan kepada Allah itu boleh. Tapi kalau dengan menyebut nama orang atau nama binatang atau nama makhluk yang gede-gede itu ya, demi gunung, demi apalah nggak boleh. Gitu. Itu tidak dilarang, tidak boleh. Bila hendak bersumpah, seorang Muslim harus menyebut Allah. Nah ini harus menyebut. Aman kana halifan fal yahlif billah. Hendaklah bersumpah dengan menyebut Allah. Bila tidak, maka sebaiknya dia diam, tidak bersumpah. Nek orang pengen itu ugai, ya ugai ya sumpah, gitu, jangan bersumpah. Gitu kan? Fal famangkana halifan fal yahlif billah au liyasmut, atau diam. Sumpah menyebut nama Allah atau diam. Gitu ya, tidak usah bersumpah maksudnya. Maksudnya diam itu tidak sumpah. Ya bicara tapi bukan sumpah gitu ya. Asy-Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i, ini yang disebut dengan Syafi'iyah itu kan ya. Syafi'iyah itu ulama mazhab Syafi'i. Termasuk Imam Nawawi juga, termasuk Ibnu Hajar ini juga. Ibnu Hajar itu juga Asy-Syafi'i, di mazhabnya Syafi'i juga. Menyatakan bahwa bersumpah dengan menyebut selain Allah hukumnya makruh, tidak boleh. Ya, makruh itu kan dilarang, cuman tidak sampai pada haram kan. Sebagian ulama lebih memerincinya, diperinci, tidak sekedar ini makruh gitu, tapi apabila penyumpah meyakini pengagungan apa yang dia sebut dalam sumpahnya, jadi bilang demi matahari, memang dia meyakini mengagungkan matahari itu dia yakin, maka hukum sumpahnya haram, penyumpahnya itu kafir, gitu loh ya. Sumpah dengan menyebut nama Allah itu hukumnya makruh, iya. Tetapi kalau dia itu yakin, gitu, yakin dengan bahwa matahari itu punya kekuasaan besar dan punya daya lebih gitu, ya berarti dia kafir, gitu loh ya. Karena berarti kan menyekutukan Allah, okay? Bersekutu karena menyekutukan Allah dengan matahari dan sumpahnya itu haram. Nah itu, jadi sampai ke tingkat itu kalau ulama membahas kalau sampai mengagungkan sesuatu, maka itu jadi haram, gitu ya. Maka ini juga perlu kita hati-hati, ya. Kan sekarang kan banyak loh, bukan sekarang saja, sejak dulu orang banyak kan bersumpah dengan menyebut sesuatu yang dia anggap besar, gitu kan ya. Kalau itu alma maternya, ya alma maternya itu anak apa orang-orang apa namanya mahasiswa misalnya gitu, mahasiswa mana UGM-nya demi Gajah Mada misalnya gitu, misalnya loh gitu. Apalagi UNS ya, bukan dengan demi apa sekolahnya itu atau apa perusahaannya atau ormasnya. Nah, ini ormas, ini organisasi massa atau orpolnya, organisasi politik, sebut itu ya tidak boleh, itu makruh. Kalau dia yakin ini yang besar, ini mempunyai kekuatan, lah malah jadi haram dan orangnya jadi kafir karenanya, gitu ya. Jangan. Al-Mawardi mengatakan, berpendapat bahwa apabila seorang hakim ini qadhi maksudnya, bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka dia dipecat dari kedudukan hakim karena kebodohannya. Hakim bersumpah ya harus wallah. Lah kok tidak? Nah, tidak berarti dia tidak paham, pecat saja.
jangan jadi hakim, jangan jadi qadhi, gitu ya. Ini kalau negaranya diatur pakai syariat Islam, gitu. Kalau sekarang kan biasanya orang-orang hukum itu bilang demi hukum kan gitu kan. Demi hukum begini. Itu kalau dia yakin bahwa itu adalah sesuatu yang agung, ya dia jadi kafir. Orangnya jadi kafir, hukum sumpahnya itu haram. Gitu loh ya. Jadi meyakini orang menetapkan hukum ya, meyakini bahwa hukum buatan manusia ini itu lebih baik daripada hukumnya Allah. Itu kafir. Yakin ya. Tapi kalau dia terpaksa, lah piye meneh sing hukum sing berlaku ngene, aku hukum ngene ning aku kepaksa iki jan sing apik hukumnya Allah. Dia tidak kafir, tapi dia dosa. Ning ora kafir, gitu. Ada bedanya kan? Orang meyakini hukum Allah kalah atau jelek dibanding hukum manusia. Hukum manusia yang lebih baik. Jadi tinimbang orang itu kalau mencuri tinimbang dipotong tangannya, mending dipenjara karena dengan penjara itu lebih baik daripada potong tangan. Meyakini gitu. Yakin begitu tuh, kafir dia. Kenapa? Karena hukum Allah yang paling baik. Bahwa kita belum bisa melaksanakan itu hal yang lain. Tapi kita harus yakin hukum ini yang paling baik. Begitu loh ya. Zina, hukum zina ki apik endi? Apik dijilid 100 kali kalau masih bujang ya. Dipukul 100 kali, diasingkan setahun, atau diudani. Apa diudani itu? Ditelanjangi. Suruh jalan, telanjang bulat gitu. Genisin, lebih baik mana? Lebih baik dijilid. Oh, hukumnya Allah kok. Begitu lah ya. Kita harus yakin begitu. Lah kok tidak praktek lah, orang iso kok. Tidak berani saya, tidak punya kekuasaan untuk itu. Nah, gitu loh masalahnya. Jadi kita yakin bahwa ini yang benar, ini yang baik. Tetapi bahwa yang berlaku itu ya sebagaimana yang lain kan. Banyak hal kan kita ada hal-hal tentu yang kita jangan orang ini ki ning aku ora doyo, isane ya ngomong gitu kan, dia ngomong tok. Tidak ada yang mengikuti ya sudah kan gitu. Jadi kita harus punya keyakinan seperti itu. Terus ada tambahan juga. Ada lafal yang biasa diucapkan oleh orang Arab bi abi wa ummi atau bi abi anta wa ummi. Itu bukan sumpah. Nah, ini ya kita perlu tahu ya. Kata-kata bi abi anta wa ummi atau bi abi wa ummi gitu, itu bukan sumpah tapi untuk menguatkan motivasi doa dan perkataan. Maknanya sama dengan fida'aka abi wa ummi. Tuh ya. Fida'aka atau fida'aka, tebusanmu, bapakku dan ibuku. Ini juga sama. Ini untuk menguatkan motivasi. Seperti Nabi ketika perang Badar ya. Perang Badar itu, si Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang yang pertama kali bawa panah waktu perang. Ketika dia memanah itu, Nabi ndonga, "Irmi ya Sa'ad, fida'aka abi wa ummi." Panahlah wahai Sa'ad, bapakku dan ibuku jadi tebusan kamu. Nah gitu loh. Itu begitu tuh bukan sumpah, bukan. Sama dengan bi abi anta wa ummi. Nanti kalau kita lihat di hadis kan ada nggih. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi begini-begini ini itu bukan sumpah. Artinya tidak termasuk dalam bab ini gitu loh ya. Nanti kalau kita dapati hadis begitu, itu bukan termasuk sumpah tapi termasuk menguatkan motivasi, menguatkan doa dan menguatkan perkataan. Tapi bukan sumpah. Termasuk juga kalau orang sekarang ya, orang Arab itu kadang-kadang pakai wallah itu. Muni wallah tapi tidak wallahi itu. Wallahu gitu loh. Beda kan kalau wallahi berarti dia sumpah. Tapi dia wallah itu aja, wallah itu. Itu kadang-kadang niatnya itu bukan sumpah itu. Niatnya ya tadi wallahu itu tadi bukan wallahi. Kalau gitu ya bukan sumpah. Itu ya kita perlu tahu kadang-kadang memang orang Arab begitu. Lah ini ada bedanya antara kita dengan orang Arab memang, maka kita harus tahu karena itu kaitannya dengan masalah fikih. Baik, hadis yang pertama sudah selesai pembahasannya. Sebelum melanjut ke hadis berikutnya, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada silakan. Silakan. Ya, kalau itu ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya ya nggak boleh. Ya sumpah pocong, sumpah apa lagi gitu ya, nggak boleh. Jadi ya sumpah Allah saja, tidak usah pakai yang lainnya itu. Pokoknya nanti kalau saya mati, saya melanggar, saya akan mati begini, nggak ada gitu, itu nggak ada. Artinya kalau yang ada itu melaknat ada, mula'anah nih oke,
Saling melaknat itu ada, tapi namanya bukan sumpah, tapi mula'anah. Jadi kalau saya bohong, saya akan kena siksa Allah. Ayatnya kan ada di surat An-Nur itu ya. Tapi tidak dengan seperti yang orang pakai sekarang di sumpah pocong itu tidak. Jadi tidak usah pakai itu. Ada lagi? Silakan. Kalau berjanji, Pak, di salah satu organisasi, berjanji loh. Janji demi kami, organisasi kami, mengabdikan jiwa kami seluruhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengagungkan kepada leluhur kita untuk menguatkan hati kita supaya ibadah kita lebih kuat, tetapi Allah tetap nomor satu. Yang terjadi sekarang. Yang pertama berjanji, tidak sumpah tapi berjanji kepada tadi apakah itu ormas atau itu organisasi atau apa gitu, ya dibatasi mestinya. Jangan sampai mengatakan itu tadi segenap jiwa raga kami, itu tidak boleh. Sama dengan padamu negeri itu kan ya, padamu negeri jiwa raga kami tidak boleh. Kalau itu disampaikan begitu dengan keyakinan, maka orangnya jadi kafir. Karena yang untuk keyakinan jiwa raga kami itu hanya untuk Allah saja. Oh gitu loh ya. Kepeksa aku kudu muni lah, itu kalau kepeksa. Tapi tidak ada keyakinan begitu, gitu loh ya. Tapi kalau itu meyakini pokoknya saya seluruh jiwa raga saya untuk organisasi ini, tidak boleh begitu. Walaupun cuma janji, jangan. Ini aku tunggu muni ngono ya sudah. Kalau memang harus muni begitu, kalau sebagian orang nih, sebagian ulama ya, bayar kifaroh. Gitu. Bagian ulama gitu, baca janji biar nih bayar kifaroh. Kifaroh sumpah kan ada tuh ya. Sumpah ada kifarohnya, bayar kifaroh itu. Sebagian memahami bermata begitu. Bacot sumpah ngono kuwi. Bacot sumpah ngono wis kedadian ki piye? Bayar kifaroh. Kifaroh sumpah ada nanti. Kita bahas sesudah nanti ya, ada di sini. Yang kedua, mengagungkan nenek moyang atau leluhur, tapi tetap lebih mengagungkan Allah. Dalam batas apa dulu? Gitu. Kalau menghormati boleh. Jadi menghormati misalnya nggih, kakek nenek dulu kita itu orang-orang baik, kita harus meneruskan kebaikannya, mereka begini, sebutkan kebaikannya boleh, tapi kalau sampai menyebut itu tadi sebagai lafaz sumpah tidak boleh, gitu loh ya. Demi Allah dan demi nenek moyang tidak boleh, itu syirik. Demi Allah saja, tidak usah pakai nenek moyang, gitu ya. Jadi disebut nama selain Allah nggak boleh, disebut nama Allah tambah yang lain juga tidak boleh, satu saja, Allah saja, gitu ya. Ada lagi? Masih ada? Lanjut nggih. Berikutnya yang kedua. 1362 1279. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaminuka, sumpahmu, ala ma yusaddikuka bihi sahibuka, atas apa yang yusaddikuka, membenarkan kamu, mempercayai kamu, bihi dengannya, sahibuka, temanmu, sahabatmu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, al yaminu ala niyatil mustakhlifi. Sumpah itu berdasarkan niatan al mustakhlif, orang yang minta supaya bersumpah. Bukan orang yang bersumpah, tapi orang yang meminta supaya bersumpah itu. Ya, kita terangkan dulu ya. Makna hadis ini adalah sumpah itu sesuai permintaan sumpah oleh seorang qadhi atau hakim. Jadi dia jadi saksi gitu misalnya ya, atau dia jadi terdakwa, bukan saksi tapi terdakwa, dia suruh sumpah, saya wallahi saya mengatakan yang benar, saya tidak mengatakan kecuali yang benar, kan gitu kan. Biasanya kan disuruh bersumpah begitu. Kalau dalam kita di Indonesia sini, kalau di luar sana ya dengan bahasa yang lain begitu. Itu yang dipakai, yang berlaku itu sesuai permintaan hakim. Pak, Bu, jenengan saya sumpah untuk begini. Walaupun dia niatannya itu tidak itu, tapi fakta yang berlaku, hukum yang berlaku sesuai permintaan hakim. Begitu. Hakim nyuruh dia bersumpah untuk ini, untuk kesaksian ini. Walaupun dalam hati kecilnya saya tidak yakin atau saya menolak itu, walaupun begitu, jadinya hukumnya sesuai permintaan hakim. Gitu ya. An-Nawawi menerangkan, apabila seseorang mendakwakan barang yang dipegang orang lain sebagai miliknya, lantas qadhi menyuruhnya bersumpah, kemudian dia bersumpah dengan niat lain yang tidak sama dengan niat si qadhi, maka yang dijadikan dasar adalah niatan atau maksud qadhi. Qadhi itu hakim ya. Jadi kalau ada hakim mengurusi perkara ini, Pak, Bu,
Mas, Mbak, jenengan sumpah. Bersumpah bahwa barang ini milik Anda. Dia bersumpah, wallahi barang ini milik saya, gitu kan. Padahal hati kecilnya mengingkari. Dia ngingkari, iki aku geretok-etok gitu. Geretok-etok itu. Tidak sungguh-sungguh itu. Maka berlaku itu, walaupun hati kecilnya mengingkari. Karena hakim yang dipahami hakim itu dia sumpah untuk itu. Begitu loh. Karena hakim sebagai pemutus perkara kan ya, dia sudah sumpah, bersumpah ya sudah diputuskan untuk dia karena dia sudah bersumpah, diputuskan untuk dia. Kalau dia bohong, bohongnya itu ditanggung oleh orang yang bersumpah tadi. Hakimnya tidak kena dosa karena dia menghukumi yang zahir. Gitu loh ya. Jadi kalau ada kasus begitu, misalnya ada orang mengaku ini barang siapa ini? Ini barang saya, Pak. Ini satu barang diklaim dua orang, si A sama si B. Terus sumpah. Barang ini ada pada si A, si B mengklaim itu barang dia. Si B datangkan bukti nggak bisa, si A suruh sumpah. Ini barang saya bersumpah, wallah ini barang saya. Jadi milik A. Gitu loh ya. Itu kan yang hadis di Arba'in An-Nawawiyah itu kan ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara atau wal yaminu 'ala mudda'a alaihi, gitu kan. Jadi kalau barang itu misalnya pada saya gini. Terus ada orang lain datang mendakwa itu barangku itu. Yang kamu pegang itu barang saya itu. Orang lain si X misalnya gitu ya, datang pada saya, barang saya. Maka si X ini harus mendatangkan bukti. Apa buktinya kalau ini milik kamu? Selama ini saya pegang, miliknya buktinya apa? Kalau dia tidak bisa datangkan bukti, saya suruh sumpah oleh hakim. Kamu sumpah bahwa itu barang kamu. Saya bersumpah, ini jadi barang saya. Padahal ini bukan barang saya. Misalnya gitu loh ya. Bisa begitu itu. Lah, dia kan tahu kok bahwa dia bohong itu kan dia tahu toh, bukan barang dia kok. Tapi dia sumpah kan. Walaupun hati kecilnya mengingkari, tapi itu yang berlaku adalah sumpahnya itu. Sehingga dihukumi begitu. Lah kok ngapusi? Ngapusi sing dosa yang ngapusi. Nah gitu loh, yang bersumpah itu yang dosa. Hakimnya tidak, karena hakimnya mengikuti yang dohir. Dengan demikian, berpura-pura bersumpah dalam hal ini tidak berguna. Pura-pura berguna karena yang dipakai yang dohir. Ya. Secara umum, apabila seseorang mendakwa barang di tangan orang lain sebagai miliknya, maka pendakwa harus datangkan, tunjukkan bukti. Orang yang didakwa lalu menolak dakwaan itu, harus bersumpah. Kalau dia nolak, bersumpah. Kalau dia datangkan bukti, dia tidak bisa nolak, ya sudah jadi milik orang yang mendakwa tadi, gitu kan. Bagaimana? Misalnya mobil dibawa orang lain, terus dia datangkan mobil saya, lah mana buktinya? Ini BPKB saya pegang atas nama saya ini, kan bisa tuh ya? Itu jadi bukti berarti ini dicolong ini, kamu ambil mobil ini, BPKB masih di saya, diambil. Itu saya nyimak sedikit ya. Itulah mengapa orang yang jualan mobil bodong itu, kan ada datang ya, mobil bodong STNK saja itu loh, itu tidak sah jualannya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki mobil itu sepenuhnya. Itu kan ceritanya, mobil itu bermasalah gitu loh, disewa, dicicil belum selesai kan gitu kan. Terus biasanya itu orang-orang itu sebagian preman juga, sebagian ada gitu, sebagian orang-orang ngaji juga, saudara-saudara kita juga orang-orang Islam itu. Terus dijual karena ini nggak ada BPKB-nya, terus dijual murah. Mobil baru itu dijual cuman kadang-kadang 50 juta, kadang-kadang 25 juta gitu. Padahal mobil baru. Yang harga pasalnya 150, 200 juta itu kadang-kadang dijual 50 juta. Cuman itu tidak sah. Kenapa? Karena si penjual itu tidak memiliki mobil sepenuhnya. Karena undang-undang yang berlaku di negara kita ini, jenenge barang atau mobil atau motor itu mesti ada BPKB-nya. Buku pemilik kendaraan bermotor gitu. Itu ada itunya. Walaupun bukan atas nama dia, tapi ada itu barang itu. Nah ini dijual tanpa BPKB memang, karena BPKB-nya dipegang orang lain. Maka dia belum memiliki barang itu sepenuhnya. Maka kalau dia jual tidak sah ini penjualan ini. Pembelinya juga tidak sah. Kenapa? Ini barang belum dimiliki sepenuhnya kok. Masih bersekutu dengan orang lain. Mestinya jual bareng-bareng itu. Tidak cuma sendiri saja. Gitu oke, sekedar tambahan saja, sekedar tambahan. Karena ada saudara kita juga, sebagian saudara kita yang praktek begitu. Bisa menjualkan banyak motor NMAX gitu. Harganya cuma 10 juta. Betul. Anyar, baru, iya. Baru kemudian dijual 10 juta. Kenapa? Ya karena tidak ada BPKB-nya. Gitu ya. Itu tidak sah. Jadi jual belinya batal. Tidak bisa digunakan sebagai hukum dalam Islam loh ya. Ini kita bicara Islam. Dalam syariat Islam tidak bisa. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Kalau Pak, silakan. BPKB ada, tapi
STNK-nya tidak ada, tapi kepolisian menunjukkan bahwa yang bersangkutan membuat laporan hilang. Yeah. Karena tidak ada. Yeah. Petunjuknya itu supaya buat kehilangan salah satu yang melaporkan itu terbit surat kehilangan. Iya. Yeah. Kalau bisa diurus kemudian jadi STNK baru gitu. Enggak, masih artinya itu dijual lagi dalam melengkapi surat kehilangan. Enggak, artinya kalau itu disahkan oleh yang berwenang ya boleh. Disahkan. Ya, kalau disahkan oleh yang berwenang artinya kan berarti dia nanti bisa ngurus toh. Bisa. Dia punya BPKB, sekarang ada surat kehilangan, nantinya bisa ngurus STNK baru kan gitu. Nah, kalau bisa nggak apa-apa, itu termasuk sah. Yang ini tadi tidak, BPKB-nya memang dipegang orang lain gitu. Biasanya dipegang dealer biasanya gitu. Pegang dealer. Karena belum lunas ini belum lunas, tidak baru sama sekali, ya bekas tapi baru saja gitu biasanya. Itu begitu ya, itu tidak boleh karena tidak sah. Jadi syarat jualan sah itu kalau si penjual memiliki sepenuhnya. Kecuali kalau maklar beda nih. Kalau maklar perantara lain lagi. Kalau ini begini ini dia harus memiliki sepenuhnya. Kalau memilikinya baru separuh tidak bisa dijual. Ada lagi? Lanjut nggih. Berikutnya, jadi prinsipnya begitu. Misalnya dia dalam hati kecilnya mengingkari sumpah itu, ya tidak terpakai. Yang dipakai ya sumpahnya itu. Karena qadhi menyuruh dia bersumpah untuk ini. Gitu. Maka itu yang digunakan. 1363. 1280. Wa an Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza halafta ala yaminin, apabila kamu itu bersumpah atas suatu sumpah, ya. Kamu sudah bersumpah atas satu sumpah, faro'ait, ini harusnya faro'aita nggih, bukan faro'aitu ini. Salah harokat. Faro'aita ghairaha khairan minha. Lalu engkau melihat selain yang kau sumpahkan itu khairan minha, lebih baik daripada yang kau sumpahkan. Fakafir an yaminika, maka bayarlah kifaroh atas sumpahmu itu, batalkan sumpahmu. Wakti dan datangilah, kerjakanlah allazi huwa khair, yang dia itu lebih baik. Kerjakan yang lebih baik, sumpahnya dibatalkan saja. Muttafaqun alaih. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, nggih. Wa fi lafdzil Bukhari, dan dalam lafadznya Bukhari bunyinya, tolong ibu-ibu jangan bicara sendiri nggih. Fa'til ladzi huwa khair, maka datangilah, kerjakanlah yang lebih baik. Wa kafir an yaminika, dan bayarlah kifarah atas sumpahmu. Bayar kifarah sumpahnya, kerjakan yang lebih baik tadi. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan dalam riwayatnya Abu Dawud, Sunan Abi Dawud nggih. Fa kafir an yaminika, maka bayarlah kifarah terhadap sumpahmu, sumati allazi huwa khair, kemudian datangilah, kerjakanlah yang dia itu lebih baik. Wa isnaduha sahihun, sanadnya sahih. Kalau di sini kan yang pertama, orang itu kalau bersumpah lalu melihat sesuatu yang lain lebih baik, maka batalkan saja sumpahnya. Ya. Misalnya bersumpah gini loh, saya tidak akan datang ke sini lagi. Saya sumpah apa itu? Mungkin karena jengkel, marah gitu. Wes aku ora bakal ini yang jelas ada itu kejadian di masa Nabi itu Aisyah. Ya, Aisyah dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu keponakannya Aisyah. Jadi Abdullah bin Zubair adalah anaknya Asma. Asma itu kakaknya Aisyah, kakak perempuannya Aisyah. Jadi ponakan. Jadi dia mahramnya Aisyah. Suatu ketika Aisyah itu dikomentari oleh Abdullah bin Zubair. Oh, Aisyah itu bulik saya itu tidak bisa ngatur uang gitu. Dapat uang langsung diberikan orang, banyak terlalu banyak berinfak, terlalu tidak bisa memegang uang, namanya gitu, dia nggak begitu. Banyak mengeluarkan uang belanja dan untuk berinfak terlalu banyak. Terus Aisyah dengar Abdullah bin Zubair mengatakan begitu. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Ini kejadian Nabi sudah wafat ini. Nabi sudah wafat, lalu kejadian begitu, Abdullah bin Zubair komentar begitu, Aisyah dengar, tanya, betul Abdullah bin Zubair ngomong gitu? Betul. Yang memberikan kabarnya, bukan betul. Maka Aisyah berkata, wallahi kalau gitu,
kalau dia sudah ngomong begitu kepada saya, berarti mulai sekarang saya tidak akan bicara lagi dengan Abdullah bin Zubair. Itu kata Aisyah. Nazar gitu. Wallahi, demi Allah, lillahi alayya, gitu kan ya. Lillahi alayya nazarun. Untuk Allah atasku nazar bahwa aku tidak akan bicara lagi dengan Abdullah bin Zubair. Sudah, lalu sampai kepada Abdullah bin Zubair. Dul, sekarang kata kita, Abdullah celane dul, dul, kowe anu lho. Aisyah ngomong ngene lho. Kok gitu? Iya. Lah, kan nggak boleh orang jodak 3 hari kan, maksimal 3 hari kan nggak boleh gitu. Pokoknya kemudian Abdullah singkat kata, Abdullah datang pada Aisyah, pengen ketemu Aisyah, ditolak sama Aisyah. Enggak, saya enggak mau bicara gitu. Berarti mau masuk rumahnya nggak boleh. Diberitahukan pada orang lain, pokoknya dia nggak boleh masuk sini lagi, saya tidak bicara lagi sama dia. Gitu. Nah, akhirnya Abdullah bin Zubair susah, gitu. Akhirnya dia berusaha agar bisa menemui buliknya itu tadi, bibiknya tadi. Caranya dia ngejak orang, ada 2 orang, saya lupa namanya ya. 2 orang ini, kamu berdua takjak nemui Aisyah ya. Pokoknya caranya bagaimana nanti kita bisa ketemu Aisyah. Akhirnya 2 orang datang pada Aisyah. Ya Ummul Mukminin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu kami boleh masuk. Biasa mereka datang pada Aisyah biasa untuk tanya itu, untuk ngaji. Jadi para sahabat, para tabiin zaman dulu itu mereka ngaji kepada istri-istri Nabi, tanya hadis gitu loh. Datang ke rumahnya untuk ngaji. Tentu di balik cadar, di balik hijab ya, tidak langsung melihat itu tidak, tapi masuk ke rumah, izin dulu masuk, boleh kami masuk? Oh ya silahkan masuk. Terus yang tanya tadi bilang kami semuanya, karena kan maksudnya supaya Abdullah bin Zubair bisa ikut masuk gitu loh. Dia ikut tapi meneng wae, orang melu ngomong gitu loh. Ini saya nama saya ini, saya mau masuk sama teman-teman saya ini, masuk gini. Terus ya boleh silahkan masuk. Kami semuanya? Iya semuanya. Masuklah bertiga itu, 2 orang ini tadi plus Abdullah bin Zubair. Nah, gitu kan ya, Abdullah bin Zubair masuk, begitu masuk dia langsung masuk ke dalam, langsung memeluk Aisyah, nangis. Nah, gitu, nangis sambil berkata, "Bibi, bule, pokoknya bule harus ngomong karena Nabi itu ngelarang jodak lebih dari 3 hari itu tidak boleh gitu. Tidak boleh jodak lebih dari 3 hari itu enggak boleh." Aisyah masih bertahan waktu itu. Bertahannya, aku itu sebacot nazar, sudah bacot janji. Janji gue abot. Piye no? Artinya saya bacot janji. Akhirnya Abdullah bin Zubair meminta terus dan 2 orang temannya tadi juga bilang, "Wahai Ummul Mukminin, wahai bunda orang-orang beriman, tidak boleh loh Nabi itu ngelarang jodak lebih dari 3 hari kan gitu kan." Maka akhirnya Aisyah kemudian mencabut sumpahnya, nazarnya tadi, terus bayar kifaroh. Kifarohnya memerdekakan budak salah satunya. Nah Aisyah memerdekakan 40 budak. Orang musisi ya. 40 budak dia merdekakan karena itu kan ya, hadisnya sahih ya. Ini sekedar tambahan saja. Itu contoh kalau melihat sesuatu yang lebih baik, gitu. Misalnya ada orang nazar, engko nek aku ketompo jadi PNS atau apalagi lah. Kalau saya lulus dari doktor ini atau apalagi ya, kalau saya berhasil ini, goal ini apa namanya, deal dengan perusahaan ini, dapat order 1T ini, saya gitu ya. Saya mau melaku mundur. Seko mau yo lali tekan bladak, ulalah. Ngopo itu? Gunanya itu apa itu? Karena dulu enggak ngaji, sekarang ngaji gitu. Gimana? Bayar kifarah saja, enggak usah dilakukan. Elek itu gunanya apa gitu? Melaku mundur gunanya apa? Nek nabrak habis po. Enggak spion loh. Untuk apa itu? Guru sensasi saja kan, enggak usah bayar kifarah saja. Gitu loh. Kifarahnya nanti kita bahas di sini. Itu contohnya ya. Itu contoh. Itu tidak baik kan? Ada yang lebih baik apa? Mbok padha-padha ngono, mbok sedekah wae kan gitu. Cocok kan? Jadi tak ganti wis saiki. Sumpahnya diganti orang ngono ini diganti ning bayar kifarah dulu. Itu ya, bayar kifarah dulu, ganti dengan sumpah yang lebih baik. Boleh gitu. Atau dia melihat sesuatu yang lebih baik. Misalnya gini lagi. Ini juga ada ini. Ada orang laki-laki ngelamar. Ngelamar, ada satu keluarga itu punya anak gadis saja lebih dari 1 gitu. 1, 3, 4 orang. Jadi dia ngelamar Mbak Yune ditolak gitu. Wis rada gede adine nomor 2 ditolak neh gitu. Nomor 3 ditolak neh. Sidane dia janji nazar pokoknya wallahi aku ora bakal ngelamar neh keluarga kuwi gitu. Ternyata yang keempat mau dilamar lagi gitu. Ya dibayar saja kifarahnya kan gitu, enggak apa-apa kan. Dia lihat tuh, iki sing nomor 4 paling solihai ternyata. Misalnya gitu lah ya, misalnya. Terus dia ning kamu bocor janji ya sudah dibayar kifarah saja. Ngelamar boleh kok. Gitu loh contohnya ya. Begitu, contoh saja ini, contoh dalam keseharian begitu ya, kejadian seperti itu bisa terjadi. Nah itu makanya jangan mudah-mudah sumpah.
Kalau sumpah yang baik saja. Kita lihat dulu asal hadisnya nggih. Lafal lengkap hadis ini ada pada Sahih Bukhari, bunyinya begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdurrahman ibna Samurah. Ini kan Abdurrahman bin Samurah ya, rawinya. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Kamu jangan minta jadi pemimpin. Ojo pengen jadi pemimpin, jangan minta. La tas'al. Jangan meminta al imarata, kedudukan sebagai pemimpin, kepemimpinan. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu in utitaha an mas'alatin. Jika kamu itu diberi kepemimpinan itu karena meminta, karena bertanya, meminta ya, masalah itu meminta. Wukilta ilaiha, kamu akan diserai atasnya, kepadanya, dibebani, diserai beban kepemimpinan itu. Jadi abot. Tapi wa in utitaha min ghairi mas'alatin, jika kamu diberi kepemimpinan itu tanpa minta, tidak meminta, u'inta alaiha, kamu akan ditolong untuknya. Ditolong oleh Allah. Kamu ditolong alaiha atasnya, atas kepemimpinan itu. Itu asal awalnya bunyinya begitu, Nabi ngendika gitu nggih. Terus baru ini wa idza halafta ala yaminin, jika kamu itu bersumpah atas satu sumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, lalu kamu dapati yang lainnya itu lebih baik daripada itu, fakafir an yaminika, maka bayarlah kifarah terhadap sumpahmu, waqtil ladzi huwa khair, dan datangilah sesuatu yang lebih baik. Ini saya muatkan karena depannya ini perlu saya sampaikan ini hadis asalnya begini. Jadi Nabi itu pesan kepada sahabat namanya Abdurrahman bin Samurah, dan itu juga jadi pesan bagi sahabat yang lain. Kamu jangan minta kepemimpinan, karena Abdurrahman bin Samurah ini jaluk-jaluk gitu ya. Rasulullah, saya pengen jadikan ini, saya jadikan ini, angkat jadi begini gitu loh. Lalu dinasihati Nabi, jangan latas alil imarah, kamu jangan minta gitu-gitu. Tapi karena apa? Karena kalau kamu dapat kepemimpinan, jadi pemimpin gara-gara minta dipilih, minta diangkat dan sebagainya gitu, kamu akan diserai. Abot nanti, keabotan kamu. Keberatan karena diserai tadi. Tapi jika kamu diberi tanpa meminta, nanti ditolong oleh Allah. Ditolong. Kan ada tuh ya, wong jadi pemimpin tanpa minta, ada. Kisah nyata itu di Wonogiri sana. Saya ketemu orangnya itu. Beberapa kali ketemu ngomong-ngomong juga. Ada seorang warga penduduk situ di Wonogiri, daerah Wonogiri ke selatan dekat Waduk gitu ya. Itu jadi lurah tanpa meminta, tidak pakai kampanye, tidak pakai ngomong sama penduduknya. Gara-garanya sak desa itu penduduknya itu sepakatnya gimana? Mbok sekali-sekali kini di lurah sing salat gitu loh. Selama ini lurah tahu salat, ya Islam ini tahu salat gitu loh. Jadi selama ini punya lurah itu tidak pernah salat gitu. Akhirnya ada orang baru saja pensiun dari kerjaannya, kemudian pulang ke desa, terus dia rajin sholat. Akhirnya orang-orang Pak kewe dipilih yuk. Akhirnya dia didatangi oleh warga desa situ. Pak, jenengan jago dari lurah ya Pak. Aku ora duwe duit, rasa nganggo duit. Aku ora ogah aku. Mboten, iki karepe gen jenengan dadi lurah mergone gen mereka ini gen go sholatnya gen makmur gitu loh. Masjid-masjidnya biar makmur dengan sholat itu gitu. Akhirnya dipaksa sama penduduk sekitar situ. Jadi dia butuh apa? Butuh iki diuruni, urunan untuk jadikan dia jadi lurah itu. Kalau butuh kampanye, sing kampanye wong liya, bukan dia itu. Jadi dia enggak ngeluarkan orang sama sekali. Bahkan yang heroik itu ya, yang menurut saya luar biasa itu, ketika sudah menang, jadi akhirnya dia menang ceritanya itu ya. Musuhnya kalah, padahal musuhnya pakai bayar-bayar, dia enggak bayar sama sekali. Dia menang karena dipilih oleh banyak orang di desa itu. Sudah menang terus dilantik sama bupati Wonogiri. Koneng kabupaten sana dilantik. Dilantik kan kudu nganggo klambi niku to nggih. Baju napa jenenge? Putih ini kalau nggih. Putih itu. Dia enggak punya, aku ora duwe urunan. Urunan tukokne baju, tukokne klambi. Sampai akhirnya dia dibelikan baju urunan, berangkat ke kabupaten dilantik. Itu gitu. Dan subhanallah akhirnya baik memang ketika dia jadi lurah, masjid-masjid makmur kabeh. Yang masjid-masjid yang buruk, yang agak reot-reot diganti yang bagus. Terus dimakmurkan. Orang-orang datang situ suruh ngaji di situ, undang guru-guru supaya ngajar di situ. Itu gitu. Faktanya begitu. Ya, jadi ada orang jadi pemimpin tanpa minta itu ya ada. Faktanya itu ada. Faktanya ya, di alam kita ini belum begitu lama, baru sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu lah, belum terlalu lama dari waktu kita ini ya. Paling banyak 20 tahun yang lalu sekitar waktu kita ini. Begitu. Jadi ada orang yang seperti itu. Ini kalau
kalau minta jadi pemimpin nanti akan dibebani kata Rasulullah. Tapi kalau tidak minta tapi dipilih jadi pemimpin nanti ditolong uinta alaiha. Itu ya, itu tambahan dari saya. Kemudian yang kedua, ini kembali ke sini tadi, kalau orang bersumpah melakukan sesuatu lalu terbukti bahwa tidak mengerjakannya itu lebih baik, tidak mengerjakan sumpah itu lebih baik, maka hendaklah dia membayar kifarah terhadap sumpahnya lalu dia kerjakan yang lebih baik. Di sumpah, saya akan begini. Terus dia dalam perjalanan dia melihat tinimbang ngono lo ya becik ngene. Iki elek iki lo kalah apik tinimbang iki gitu kan. Tidak dikerjakan itu lebih baik kayak tadi saya bilang. Melaku mundur kok Boyolali kota tekan Gladak Solo. Melaku mundur. Itu baiknya apa? Kan nggak ada baiknya toh. Tidak ada kebaikannya. Sudah dibayar kifarah saja, baca sumpah ya sudah, sekarang bayar kifarah saja gitu kan, bayar kifarah sumpahnya, dikerjakan yang lebih baik tidak dikerjakan ya sudah, tidak usah dikerjakan tapi dibayar kifarahnya. Sekarang sebaliknya, kalau seseorang bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, saya tidak akan makan ini, kayak gitu, makan apa misalnya, makan daging ayam, nah gitu ya misalnya ya, tapi ternyata terbukti, oh dinasihati sama dokter, Pak jenengan ini kurang makan daging Pak, daging yang paling murah ya daging ayam Pak, misalnya gitu, dinasihati misalnya gitu misalnya ya, atau dia kurang sesuatu dia harus makan itu. Nah gimana ini? Ya sudah bayar kifarah saja, dimakan itu daging tadi kan, dia cuma bersumpah begitu kan, meninggalkan sesuatu tapi terbukti bahwa ternyata mengerjakannya lebih baik daripada meninggalkan, ya dibayar saja kifarahnya lalu dia kerjakan yang lebih baik gitu ya. Kemudian kifarah sumpah, kita bisa lihat surat Al-Maidah ayat 89, adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang dimakan oleh dia dan keluarganya. Satu ya, memberi makan 10 orang miskin, sekali makan saja, masing-masing sekali makan. Atau memberi pakaian mereka, 10 orang miskin itu dikasih pakaian, 10-10-nya itu. Kalau cara kita ya setel pakaian gitu ya, satu pakaian yang cukup untuk dipakai, satu setel atau satu pakaian yang dari atas sampai ke bawah gitu. Atau memerdekakan budak. Bila tidak mampu maka dia harus berpuasa 3 hari. Ini kalau kita lihat ya di surat Al-Maidah ayat ke-89 bunyi ayatnya ya. Tidak saya muatkan di situ karena tempatnya mepet itu, nggak cukup nanti kalau dimuatkan di situ. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menganggap sesuatu yang sia-sia, laho fi aimanikum dalam sumpah-sumpah kalian. Ini seperti saya katakan tadi. Orang mengatakan wallah, tapi maksudnya tidak sumpah itu loh. Tidak bermaksud sumpah, lah itu tidak dianggap oleh Allah. Tapi walakin yu'akhidukum, tapi Allah mengambil dari kalian, menghukumi kalian bima aqadtumul aiman, dengan apa yang kalian sumpahkan dengan keyakinan, dengan akad itu tadi. Fakafaratuhu, maka kafarohnya, membatalkan itu, bayarannya adalah it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Makanan yang seperti apa? Min ausati matut imuna ahlikum, dengan tengah-tengahnya, ausat paling baiknya, matut imuna apa yang kalian memberi makan ahlikum, keluarga kalian. Jadi kalian makan apa biasanya sehari-hari? Makan beras rojo lele, ya sudah dikasih 10-10-nya dikasih makan berasnya rojo lele, gitu loh ya. Biasanya makan lauknya apa? Lauknya tempe, ya sudah 10 orang itu dikasih makan lauk tempe sesuai yang biasa dia makan, dan dia makan dan keluarganya. Sudah? Atau kalau enggak, aukiswatuhum, memberi mereka pakaian, dikasih pakaian 10 orang tadi. Tentu pakaian yang sama juga seperti yang biasa dia kenakan kan, kurang lebihnya sama gitu. Orang dia pakai baju yang harganya mahal, bareng kon bayar kifarah, golek ke pakaian pantas pakai, ya janganlah gitu. Kurang berarti, atau malah pakaian bekas, pakaian yang elek-elek itu, gumbal-gumbal itu, ya janganlah. Sesuai yang biasa dia pakai saja. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Tidak memberi makan, tidak memberi pakaian, tapi memerdekakan budak. Budak siapa saja ini? Biasanya budak yang di sini adalah budaknya orang beriman ya. Artinya budak yang beriman lebih diprioritaskan, budak yang muslim. Budaknya sendiri atau budak orang lain? Budak orang lain dibeli dulu, beli, lalu dimerdekakan. Famalam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati, tidak bisa melakukan itu, fasiyamu salahati ayam, maka puasa 3 hari. Nah ini, tidak memberi makan 10 orang miskin, tidak memerdekakan budak, tidak memberi pakaian 10 orang miskin, ya sudah, apa?
puasa 3 hari. Caranya gitu untuk kafaroh. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itu adalah kafaroh sumpah kalian jika kalian bersumpah wahfadzu aimanakum. Maka jagalah sumpah kalian, gitu ya. Yang iso ya jangan dilanggar karena sumpah itu berat gitu. Makanya sebaiknya jangan mudah-mudah bersumpah. Tapi tadi kebacut masalahnya kok kebacut piye? Ya sudah, bayar kifaroh saja gitu. Kan ada juga loh yang orang bersumpah itu si Salman Al-Farisi sama Abu Dzar kalau salah ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia bersumpah, Abu Bakar nih, bukan itu kasusnya Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah, wallahi pokoknya kalian tamunya harus makan. Abu Bakar, karena Abu Bakar sudah makan, sudah budget makan, dia tidak mau makan, tamunya disuruh makan. Tamunya bilang, kami tidak mau makan kecuali kalau jenengan makan, tuan rumahnya makan. Kalau tuan rumahnya makan, saya mau makan. Akhirnya Abu Bakar, ya sudah kalau gitu saya langgar sumpah saya. Sudah bilang wallah, saya langgar sumpah saya ikut makan, bayar kifaroh. Gitu, contohnya itu tadi ya. Nah ini nih aku ramaem, tamunya nggak mau makan. Kalau orang Arab itu, budaya sejak zaman dulu, sejak sebelum Nabi, kalau kita datang ke rumah, disuguh makan, kita tidak mau makan, itu namanya penghinaan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kalau berkunjung ke rumah orang Arab di sini ya, saudara kita dari kalangan orang Arab itu, encik-encik itu ya, kalau disuguh makan, makanlah. Nanti kalau tidak itu seperti penghinaan, menghina. Artinya tamu itu menghina tuan rumah atau tamu itu berkehendak buruk pada tuan rumah. Maka biasanya mereka waspada jadi ini kenapa tidak mau makan. Contoh bukti nyata itu ketika Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim menjamu tamu dari kalangan malaikat yang datang untuk menyiksa kaumnya Nabi Lut. Kan ada di ayat ya. Tamunya itu tidak makan karena mereka malaikat kan. Terus Nabi Ibrahim takut, ini ngopo kok ora gelem maem. Nah itu padahal dibelehke sapi. Belehke sapi sama Nabi Ibrahim. Belehke sapi, dipanggangke sapi, kasih makan, tidak mau makan. Lah malaikat kok makan. Malaikat tidak butuh makan kan, tidak berkehendak makan. Maka dia mengatakan, kalian kamu jangan takut wahai Ibrahim, kami ini utusan Allah, kami ini malaikat. Nah gitu, baru Nabi Ibrahim jadi tenang. Itu gitu ya. Maka kita jalankan yang seperti itu. Atau mungkin bukan orang Arab, tapi kita berkunjung atau sowan ke rumah kiai Jawa itu biasanya gitu. Teko pokoknya kon maam sih gitu. Urung takon dong apa? Makan dulu. Nah, gitu loh ya, disediakan makan gitu. Untuk menghormati kita makan walaupun terlalu bisa ketang piro lah, sithik saja. Sedikit enggak apa-apa tapi makan supaya menghormati tuan rumah gitu. Itu kalau orang yang tahu gitu. Nek wong Jawa kan bener nggih. Wong Jawa disuguh maam sing nyuguh uga-uga ora maam. Uga-uga niki dar nggih. Sing bareng ora maam alhamdulillah si utuh kan gitu kan Mas. Nek orang Arab enggak. Orang Arab tidak mau makan itu penghinaan, makanya makan saja. Disuruh makan. Itu kita pernah berkunjung ke tempatnya seorang kiai di Purworejo itu juga gitu. Orang kiai terkenal di Purworejo sana, beberapa kali berkunjung. Pokoknya kalau datang dari luar kota, datang ke situ mesti suruh makan. Dan celakanya atau untungnya itu bagi yang lapar ya untungnya. Nasinya itu diambilkan sama dia, tur akeh-akeh gitu. Wih akeh loh. Kok tak menurut dia, ora iso dijukuk sama kiai ini, jukuk nih. Kowe mesti luwe katanya gitu. Kamu mesti lapar, makan ini. Jadi sudah banyak, wakeh banget, kudu entek. Nanti kalau kita tidak segera pergi, kasih lagi, jukuk kene, berarti luwe, jukuk kene. Jangan jukuk ya, sego itu dia gitu. Kita lawannya boleh pilih, tapi sego ini dijukuk dia. Porsinya porsi porsi supir becak luwe itu kan ya, wakeh banget. Waduh, ora kuat itu. Nah, kita jadi punya unen-unen. Pokoknya ini arep dolan rono, esuk aja maam sih, wis diluwek-luwek sik wae gitu. Perlune kok geni sontek gitu. Karena kalau enggak dia enggak terima, mesti ngapusi, ngomong warak mesti ngapusi, wong kok adoh mesti luwe gitu. Dia gitu dan suruh makan, betul diambil kan betul. Iki, dimaam, dintekke kok gitu. Contohnya ya begitu. Itu kalau orang menjamu tamu memang begitu. Karena apa? Karena itu ada keutamaan memang menjamu tamu itu. Kan gitu kan ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Baik, kembali ke sini ya. Jadi itu tadi, kalau kita mau bayar kifaroh, caranya tadi memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak, atau kalau tidak mampu, ya sudah puasa saja 3 hari. Puasa apa ini? Puasa kifaroh, telung dino. Harus berturut-turut? Tidak ada kata-kata berturut-turut, tapi 3 hari. Diniatkan untuk puasa kifaroh berturut-turut untuk lebih baik. Ya, udah ngerampung toh, okay? Segera selesai. Ada pertanyaan sebelum hadis yang terakhir nih? Silakan.
kafalnya ini boleh pilih. Boleh pilih. Boleh pilih ya. Tapi nggak boleh langsung yang puasa. Boleh pilih puasa ya boleh. Boleh. Terus, Saya pilih puasa boleh. teknisnya itu bisa minta tolong orang lain ya. Jadi nggak harus langsung ngasih 10 orang miskin. Tapi misalkan ada orang yang lebih tahu channel orang miskin katanya. Saya kasih uang transfer aja, misalkan tolong dikasihkan makanan untuk orang miskin dulu. Bisa asal yang diserai itu amanah. Jadi jangan kemudian diserai, oke, pun mungkin kalau tua oke, tiba dewe ya enggak boleh kan. Jadi tidak sah gitu loh. Kita harus pastikan orang itu amanah. Jadi kira-kira berapa porsi makanan? Sekian Pak. Ya sudah tak kasih untuk kamu ya, kamu bagikan ya. Ya, gitu. Dia kita yakin ya enggak apa-apa. Begitu dia tunaikan itu berarti sudah selesai. Tapi kalau ternyata tadi enggak amanah, ya sudah kalau gitu kita ya, jadi masalah kita masalahnya. Ya, kita harus pastikan dulu. Ada lagi? Satu, Pak. Begitu pentingnya sumpah palsu, Pak. Iya. Di kejadian yang sekarang ini. Iya. Nah, apakah dari khususnya di pengadilan ini sidang agama untuk meyakinkan bahwa jangan sampai sumpah palsu? Iya. Ini. Iya. Nah, kenyataannya sekarang ini kan ada sumpah palsu. Iya. Beberapa tahun yang lalu sudah, sekarang sumpah lagi. Iya, iya. Diperbarui, Iya. sehingga akan dibuktikan dengan kebenaran. Nah, karena tidak pahamnya hukum, dianggap masyarakat seperti kami lemah, dan hukum, tidak sekolah hukum. Iya. Bisa saja mengaku waktu itu karena ada beberapa penekanan. Iya. Nah, bagaimana seperti itu? Iya. Jadi prinsipnya yaitu kembalinya kepada orang per orang ya. Memang karena kalau uang rawat di dosa terus piye gitu. Kan gitu tuh masalahnya ya. Iki dosa loh, aku rawat di dosa, ayo wes. Kita mau bilang apa gitu. Jadi bahwa seseorang bersumpah terus dia melanggar sumpahnya, kan banyak itu. Bukan cuma satu orang, kan banyak orang kan gitu kan ya. Semua pejabat disumpah tidak akan korupsi, tapi faktanya kan banyak yang korupsi, kan gitu kan? Itu kan melanggar sumpah itu, sumpah jabatan. Iya, tapi ya orang rawat di dosa, lalu bagaimana? Gitu. Kita bisanya ingatkan begitu itu dosa. Tidak sekedar kamu dihukum di dunia, tapi di akhirat kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Aku rawat di, ayo wes rawat dia, gitu. Jadi bisanya kita begitu. Makanya kita nasihatkan, kita sadarkan bahwa ini berbahaya di hadapan Allah. Nanti tidak bisa ditolak loh. Allah kalau duka, murka, kamu masukkan neraka, wis kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Aku rawatin rokok, aku latihan neng dunia. Ayo wes, takok rono kan gitu kan ya sudah. Kita mau bicara apa kan? Tidak bisa lagi. Kalau kita punya kekuatan, kita hukum bisa. Kalau kita punya kekuatan, tidak punya ya ngomong tok, ragilem ya wes gitu saja. Jadi prinsipnya begitu. Makanya ya tadi kembali kepada orang ngomong wallahi, tapi yang diomongkan dia ingkari sendiri ya, atau demi Allah tidak pakai bahasa Arab ya. Demi Allah saya bersumpah, baik pakai bahasa orang Islam maupun orang lain, demi Tuhan atau demi apa yang diagungkan itu dia bersumpah begitu. Kok dilanggar? Nah, ya sudah berarti dia tidak takut kan? Ya sudah, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisanya cuman ya wis sok ben wae nenono ben kan gitu. Ada lagi? Lanjut nggih. Yang terakhir 1364 1281. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas satu sumpah, faqala insyaallah, lalu dia mengatakan insyaallah. Lah ini falahin sa alaihi, maka tidak ada pembatalannya, tidak ada kifarahnya. Maksudnya bagaimana? Gini. At-Tirmidzi menyatakan dari segi sana dulu ya. At-Tirmidzi menyatakan tidak ada yang merofakan hadis ini kecuali Ayyub As-Sikhtiyani, seorang rawi hadis ini. Ayyub itu seorang sikoh dan hafid. Isinya, orang yang bersumpah lalu dia mengucapkan insya Allah, maka itu tidak dihukumi sumpah. Nah, ini penting. Saya akan berkata begini, insya Allah. Sehingga bila tidak dilaksanakan, dia tidak harus bayar kifarah. Itu. Besok kita ketemu ya di mana? Semarang ya. Baik, jam berapa? Hari Senin besok ya, tanggal sekian, tanggal 2 September 2024 kita ketemu di Semarang, di Simpang 5, jam berapa? Jam 10 pagi. Oke, insya Allah. Gitu kan ya. Terus terhalang dia, tidak bisa berangkat ke sana, maka tidak harus bayar kifarah. Gitu loh. Kan tadi sumpah, janji kan? Tapi dia tidak, dia mengatakan insya Allah. Dengan mengatakan insya Allah itu, jadinya tidak harus bayar kifarah, gitu loh. Jadi tidak dianggap sumpah dengan kata-kata insya. Makanya kalau sumpah tidak pakai insya Allah, sumpah itu wallah itu saja, tidak pakai insya Allah. Kalau pakai insya Allah, jadinya bukan sumpah, gitu ya. Diperselisihkan ulama apakah
ucapan insya Allah dalam istilah fikih namanya tasniyah, pengecualian, insya Allah itu pengecualian, harus serangkai dengan sumpah atau janjinya atau boleh dipisah, diperselisihkan. Gitu. Apa harus? Jadi saya akan begini insya Allah atau insya Allah saya akan begini, langsung begitu atau boleh dipisah? Saya akan begini, ngomong terus insya Allah loh ya. Nah itu boleh, apa boleh kita apa enggak itu? Dibahas lagi, kalau dipisah, diperselisihkan jaraknya itu berapa lama itu. Kan gitu tuh ya. Terpisah baik, sumpahnya jam 6, terus insya Allahnya jam 12 siang, boleh enggak itu? Nah kan gitu diperselisihkan oleh ulama. Tapi yang jelas disepakati adalah ketika dia memakai insya Allah itu jadi sumpahnya jadi batal. Tentunya baiknya loh nggih, ucapan insya Allah itu juga disampaikan kepada yang pihak satunya gitu. Jadi sudah janji, sumpah dia akan begini, wes bubaran dia pergi, terus dia bareng pergi terus dia bilang sekarang ini insya Allah. Lo jangan gitu no. Nah gitu kan jenenge piye no kan gitu ya. Tidak, makanya tadi itu jadi pakai insya Allah itu jadi cukup untuk mengecualikan itu. Cuma ada cumanya nih, kadang-kadang orang itu menggunakan insya Allah itu keliru. Kelirunya apa? Dia itu janjane masih belum pasti gitu loh. Besok mau ketemu di Semarang, dia punya janjian ada banyak. Ketemu di Semarang jam 10, nanti ketemu di Surabaya jam 7 malam, nanti ketemu di Jakarta lagi, orang lain lagi jam 7 pagi besok harinya gitu. Saya kini ke Semarang jam 10, jam itu naik Surabaya gitu. Itu ya iso sok ora itu. Tergantung naik apa, tergantung berapa lama urusannya tadi kan gitu kan ya. Maka dia bilang insya Allah. Gini ini kalau dia sudah tahu ada kemungkinan lain, harusnya disampaikan dulu. Sampaikan pada orang tadi, gini loh ya, saya punya acara begini. Kalau bisa itu begini. Jadi jangan hanya mengatakan insya Allah saja. Karena apa? Karena dalam benak dia sudah punya acara banyak gitu. Sehingga ada kemungkinan itu terlanggar gitu. Jadi kalau orang macam insya Allah itu cuma sekedar tadi loh, dia sudah yakin bisa berangkat, sudah menyiapkan segalanya. Tetapi kan Allah kuasa toh nggih. Wis karek numpak mobil loh, kadang-kadang mobilnya macet, mogok gitu. Atau terjadi tabrakan di jalan. Bukan dia yang tabrakan, tapi dia terhalang. Naik jalan tol ya, Solo Semarang. Dulu pernah kejadian kan ya. Di jalan tol itu macet lama, berkilo-kilometer. Kenapa? Ada mobil terbakar di jalan tol itu. Sudah masuk, tidak bisa keluar kan? Pintu tolnya kan keluar masih agak sana lagi. Di tengah-tengah itu artinya orang jenderal sekian banyak tinggal di dalam tol itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kan begitu. Nah kalau gitu terjadi bagaimana? Itu makanya pakai insya Allah. Gitu loh ya. Tapi sudah yakin pasti bisa. Cuman memang ada syariat juga di dalam Islam itu di surat Al-Kahfi nggih. Al-Kahfi ayat berapa itu? Illa ayyasha Allah nih kalau. Ya sya Allah. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-24 nih. Ini 23 24 ya. Surat Al-Kahfi itu surat yang ke-18. Wala taqulanna li syai'in, dan janganlah kalian mengucapkan benar-benar. Janganlah kalian benar-benar mengucapkan li syai'in untuk sesuatu mengucapkannya bagaimana? Inni fa'ilun dzalika ghoda. Aku akan melakukan itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali dia harus mengucapkan insya Allah gitu loh. Jadi kalau sesuatu itu akan terjadi besok kita begini ya, harus ditambahi insya Allah gitu. Syariatnya gitu dalam Islam. Kalau menjenengan janjian dengan orang lain, kalau itu kejadiannya besok, itu pakai insya Allah. Sebagian ulama mengatakan kalau hari ini tidak usah pakai insya Allah, karena ini bilangnya ini fa'ilun dzalika ghoda gitu. Kalau hari ini tidak usah pakai insya Allah. Sebagian begitu, sebagian yang lain tidak, itu pakai insya Allah juga gitu. Biasa kan dalam fikih berbeda-beda. Jadi kata-katanya pakai illa ayyasha Allah, jadi pakai insya Allah. Dengan itu maka dia sudah mengecualikan tadi. Kalau terhalang berarti tidak usah bayar kifarah. Pas jam 8:45 jam saya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada nggih? Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.